Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita akan membahas tema jual beli kredit. Insyaallah yang akan kita bahas pengertian dari jual beli kredit, kemudian hukum jual beli kredit, dan syarat-syarat supaya jual beli kredit tersebut menjadi boleh di dalam syariat Islam. Langsung saja kita memahami makna jual beli kredit. Jual beli kredit di dalam fikih Islami, para ulama menamakannya dengan bai' taksid. Jual beli taksid. Taksid itu yaitu dari kata pistun. Pistun itu bagian. Maka dengan demikian hubungan antara pengertian jual beli kredit secara bahasa dan dengan istilah, yang mana jual beli kredit ini membeli barang atau jasa dengan cara pembayaran dicicil. Ya, cicilan itulah yang mana maknanya potongan-potongan. Kita membeli jasa dengan atau barang, pembayarannya dicicil, dipotong-potong. Maka bagaimana pembahasan keduanya, yaitu hukum jual beli kredit ini. Adapun hukum jual beli kredit, maka para ulama sepakat bahwa jual beli kredit itu dibolehkan. Tidak ada perbedaan. Ya, jual beli kredit itu sepakat dibolehkan. Tentunya kesepakatan ini karenanya ada dalil yang menjelaskan tentang jual beli kredit ini. Di antaranya, tetapi nanti dalam prakteknya ada sedikit perbedaan. Saya ulangi lagi, adapun hukum jual beli kreditnya para ulama sepakat, bahkan ulama mazhab yang 4 katakan seluruhnya mengatakan boleh. Perbedaannya hanya dalam prakteknya. Dan itu nanti kita jelaskan juga di mana praktek yang menjadi perbedaan para ulama dalam jual beli kredit tersebut. Yang kita jelaskan dahulu yaitu kesepakatan para ulama tentang membeli jasa atau barang dengan cara mencicilnya. Ya. Kalau kita mendefinisikan dengan beli barang atau jasa dan mencicil ini, maka seluruh para ulama sepakat. Tetapi jika mendefinisikan jual beli kredit, membeli barang atau jasa harga lebih mahal dari tunai dan dibanding cicil, nah kalau dengan demikian pengertiannya, maka para ulama berbeda pendapat. Jadi di mana letak perbedaannya? Lebih mahal dari tunainya, itu yang menjadi perbedaan. Tapi kalau hukum jual beli kreditnya itu ya, membeli barang atau jasa dengan cara mencicil, ini semuanya sepakat boleh. Biasanya kesepakatan ulama berlandaskan karena adanya dalil-dalil. Di antara dalil tentang berhutang. Hukumnya itu dibolehkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berhutang untuk pembayaran waktu tertentu, maka tulislah. Nah, di sini ya, menjelaskan bahwa berhutang itu hukumnya adalah dibolehkan.
Maka membeli barang atau jasa dengan cara mencicil ini adalah bagian dari berhutang dan dicatat anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta tidak mencukupi. Maka Nabi memerintahkanku untuk membeli unta dengan cara tidak tunai, dibayar nanti ketika ada unta zakat yang dibayarkan zakat oleh para muzaki. Maka aku membeli seekor unta, aku beli dahulu seekor unta, dibayar dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda. Dibayarnya nanti ketika unta zakat sudah datang atau sudah ada pembayaran zakat. Nah, di sini hadis Amr bin As ini menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan unta untuk berperang, maka Nabi perintahkan beli dahulu unta-unta, nanti dibayar dengan cara 2 atau 3 ekor unta pada waktu kalau sudah ada zakat yang masuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya dinyatakan sahih oleh Arnaud. Kemudian hadis yang menjadikan bahwa membeli dengan cara kredit ini juga diriwayatkan dari istri Zaid bin Arqam, yang mana bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, yang mana Zaid menjual, yang mana istrinya ini memiliki budak, dijualnya kepada Zaid dengan harga 600 dirham. Dengan cara, saya ulangi lagi, istri Zaid memiliki budak, dia menjual 800 dirham dengan cara nanti dibayarnya ketika ada uang yang dimiliki oleh Zaid bin Arqam, dengan harga 800 dirham. Kemudian setelah itu Zaid pun menjual kembali budak tersebut kepada istrinya dengan cara tunai. Nah, tunai harganya lebih murah, 600 dirham. Nah, di sini budaknya kembali kepada istri Zaid bin Arqam, sedangkan Zaid bin Arqam memiliki hutang 800 dirham, lebih banyak. Nah, menunjukkan ini yang memang sudah umum dilakukan di masa itu. Jadi dari generasi ke generasi memang biasa melakukan dalam membeli barang atau jasa itu dibayar nanti. Dan ternyata kita lihat pembayaran ditunda itu lebih mahal. Nah, adapun dalam kisah Zaid bin Arqam ini, kisah istri Zaid bin Arqam ini yang menjadi masalah karena barangnya itu kembali lagi kepada pemilik semula. Maka itu yang diingkari oleh Ummul Mukminin Aisyah. Katakan pada suamimu bisa mashtari, bahwa itu adalah seburuk yang dia beli, bisa mashtaro. Maka Ummul Mukminin Aisyah katakan bahwa pahala perang Zaid bin Arqam ini akan bisa dihapuskan Allah Ta'ala. Nah, jadi Ummul Mukminin Aisyah mengingkari ini bisa menyebabkan jual beli rinah. Ini dinamakan dengan jual beli rinah. Kemudian juga hadis yang lainnya tentang jual beli kredit.
yaitu hadis Barirah, yang mana sudah melakukan perjanjian dengan tuannya, yaitu beliau berjanji kepada tuannya untuk membebaskan dirinya dengan cara mukatabah. Mukatabah itu mencicil. Barirah seorang budak dan ingin merdeka, dan beliau membayar harga dirinya setiap tahun dengan harga 1 uqiyah selama 10 tahun. 1 uqiyah itu lebih kurang, ya, kalau dirham 40 dirham, kalau dinar 4 dinar. Ya, seharga 40 dirham atau 4 dinar. Karena di masa Nabi 1 dinar itu setara dengan 10 dirham. Nah, maka Barirah merasa kesulitan untuk mencicil, bayar cicilannya tersebut. Maka meminta tolong kepada Ummul Mukminin Aisyah agar mau membantu beliau dalam membayar cicilannya. Nah, akhirnya dibantu oleh Ummul Mukminin Aisyah, tapi dengan syarat, katakan kepada tuanmu bahwa perwalianmu nanti menjadi milik saya. Ternyata tuannya tidak mau. Ya, sehingga terdengarlah oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kenapa ma balu rijalun yastarituna ma lam yujad fi kitabillah. Mereka mensyaratkan persyaratan yang tidak ada di dalam syariat Allah. Kitabillah dalam hadis ini jelaskan para ulama adalah syariat Allah. Kenapa syariat Allah? Ya, karena syarat-syarat dalam jual beli itu lebih banyak dijelaskan oleh Nabi SAW. Bukan maksudnya kitabillah di sini adalah Al-Quran. Ya. Maka Nabi menjelaskan seandainya syarat tersebut tidak ada di dalam Quran walaupun jumlahnya 100, maka semuanya menjadi batal. Nah, di sini yang menjadi poin tentang jual beli kredit, yaitu Barirah mencicil harga dirinya dengan setiap tahunnya sebanyak 4 dinar. Ya. Nah, inilah dalil dari Al-Quran dan hadis tentang bolehnya membeli barang atau jasa dengan cara mencicil. Dan ini memang dilakukan setiap generasi ke generasi, mulai dari masa Nabi, para sahabat, tabi'in, hingga di zaman kita sekarang ini. Ya, maka kalau kita melihat bahwa syariat Islam itu, ya, semua yang bermanfaat yang dilakukan masyarakat tidak menyebabkan perselisihan itu dibolehkan. Itulah hukum asal dalam muamalah. Ya. Maka hanya perlu mengetahui hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Dan pada dasarnya secara umum jual beli kredit ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, banyak di zaman sekarang ini orang mengatakan kalau beli rumah dengan cara tidak mencicil, maka apa? Tidak bisa kita memiliki rumah. Ya, beli kendaraan juga kalau tidak dengan mencicil, tidak bisa kita membeli kendaraan. Kata orang begitu. Ya, kata orang begitu. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita, ya, pendapatannya itu untuk memiliki rumah itu tidak bisa kecuali dengan cara bertahun-tahun dia akan menabung. Sehingga dikatakan kalau nabung itu banyak godaannya, ya, banyak godaannya. Sehingga kalau sudah mencicil kita menjadi terpaksa harus membayarnya. Sehingga mereka menjadikan alasan bagi mereka, ya. Saya hanya menyampaikan alasan orang-orang bahwa kalau tidak mencicil tidak bisa memiliki rumah. Intinya itu adalah kebutuhan dan Allah mengetahui kebutuhan tersebut. Makanya dibolehkan jual beli dengan cara kredit. Tapi harus kita perhatikan adab dan syarat-syarat yang bisa menyebabkan perselisihan, dan itu yang diharamkan. Ya.
Contohnya, karena ini adalah jual beli dengan cara berhutang, berarti yang akan melakukannya harus paham adab-adab dalam berhutang. Apa adab-adabnya? Yaitu untuk memang kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, itu adabnya. Jadi jangan membeli yang belum kita butuhkan. Ya, bukan, mungkin nggak usah kita panjang lebar ya. Intinya hanya yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berkeinginan dalam hati untuk betul-betul akan membayarnya. Ya, karena Nabi mengingatkan, barang siapa yang mengambil harta seorang ingin membayarnya, dengan niat bayarnya, Allah akan membantu dia untuk membantunya dalam mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ya, bisa dengan betul-betul niat kita dalam hati bahwa saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk amanah membayar cicilannya. Kemudian syarat berikutnya kita mampu untuk mencicilnya. Nah, mampunya ini ya lihat pendapatan kita. Ya. Kemudian lihat juga aset yang kita miliki. Seandainya ya terjadi hal yang kita tidak, hal darurat tiba-tiba, ini harus dipertimbangkan. Hal-hal yang darurat ya, misalkan di PHK atau kita meninggal, ada aset yang akan kita jaminkan sebagai untuk pelunasan hutang nantinya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW berhutang membeli kebutuhan pokok, ya makanan keluarganya, dan ketika beliau meninggal, baju besi beliau masih tergadaikan. Menunjukkan hutangnya dilunasi dengan cara aset yang terjamin tersebut. Nah, inilah ya di antara adab jual beli kredit. Kemudian selain kita mengetahui adab-adab tersebut, kita juga harus mengetahui syarat-syarat supaya jual beli kredit tersebut dibolehkan. Tapi sebelum kita menjelaskan syarat-syaratnya, tadi kita sudah menyinggung tentang adanya perbedaan para ulama dalam teknis pelaksanaan jual beli kredit. Contohnya apa? Perbedaannya dalam masalah menaikkan harga ketika dengan cara mencicil. Nanti banyak lagi teknisnya. Belum lagi teknisnya seandainya yang kredit itu adalah barang berupa emas, boleh atau tidak. Belum lagi nanti dalam masalah serah terima. Jadi perbedaannya dalam teknisnya. Ya, tapi secara umum para ulama sepakat bahwa jual beli dengan cara mencicil itu dibolehkan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan yang pertama, ya. Syalbani berpendapat bahwa ketika membeli dengan cara ditunda atau dengan cara mencicil, membedakan harganya ya, lebih mahal dari harga tunai, maka ini dilarang. Larangannya karena ada unsur ribanya. Dan juga ada hadis Nabi, yaitu hadis Nabi SAW mengatakan, man ba'a bai'ataini fi bai'atin, nah Nabi SAW bai'ataini fi bai'atin. Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Imam Nasai menjelaskan makna hadis ini, ya, yaitu seorang menyatakan harga barang ini kalau dengan tunai sekian, kalau dengan kredit sekian. Nah, ini ya menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara harga tunai dan kredit dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Maka dalam menjawab hadis ini, ya, larangannya dalam hadis ini jika tidak menentukan salah satunya, maka larangannya menyebabkan pada ketidakjelasan pada harga barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Jadi larangannya karena ada unsur gorornya, goror pada akad. Karena akadnya tidak jelas, mau kredit atau cara tunai. Ya, maksudnya begitu mereka berpisah, antara penjual dan pembeli ini berpisah, tapi belum menentukan, saya bawa dulu ya barangnya, tapi tidak menentukan yang mana pembayarannya, apakah dengan yang mana akadnya, apakah tunai atau kredit, tapi barangnya sudah diambil. Nah, ini yang dilarang. Adapun Syalbani menambahkan lagi larangannya ada unsur ribanya. Yaitu apa unsur ribanya? Karena dengan cara dicicil berhutang menambahkan harga, berarti pertambahan harga ini karena hutang. Maka kaidahnya pertambahan dalam hutang piutang menjadi riba. Jelas ya? Jelas? Syalbani katakan demikian. Maka dijawab oleh ulama yang lainnya, di antaranya Syekh bin Baz, bahwa di sini ya Syekh bin Baz menjelaskan bahwa dari dahulu, dari generasi sampai generasi, memang kalau membeli dengan cara ditunda pembayaran atau dengan kredit itu harganya lebih mahal. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Nah, memang sudah kebiasaan masyarakat dari dulu. Ya, itu kita persingkat saja. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua, ini bukan hutang piutang, tetapi ini jual beli. Salah satu bentuk dari jual beli, yaitu apa? Yang mana jual beli barangnya diterima dahulu, pembayarannya yang dicicil, dinamakan bai'ut taksid, jual beli dengan cara cicilan. Maka ini bagian dari jual beli, bukan hutang piutang. Sedangkan hutang piutang pengertiannya adalah apa? Bahwa kita memberikan harta kita kepada orang lain, orang tersebut berkewajiban mengembalikan semisalnya atau senilai dengan harta yang dipinjam. Nah, kalau ini tidak, ya, kalau ini membeli barang dengan cara dicicil. Dan keuntungannya itu adalah keuntungan dari jual beli, bukan keuntungan dari hutang piutang. Ini perbedaan ulama yang pertama. Ya. Maka dengan demikian yang kuat apa dalam perselisihan ini, yaitu dibolehkan lebih mahal. Ya. Kemudian sekarang kita masuk pada syarat supaya jual beli kredit tersebut dibolehkan. Yang pertama, tidak boleh tujuannya jual beli kredit ini bisa menyebabkan hal yang dilarang. Ya, menyebabkan hal yang dilarang. Contohnya seperti bisa menyebabkan jual beli inah atau bisa menyebabkan riba. Maka jual beli kreditnya ini menjadi sesuatu yang haram. Apa contoh jual beli kredit yang inah tadi yang dipraktekkan oleh Zaid bin Arqam dengan istrinya? Ya, dengan istrinya yang mana kita ulangi kembali, ya. Istrinya menjual kepada Zaid dengan harga nanti 800 dirham karena pembayarannya nanti. Setelah itu dibeli oleh istrinya kembali secara tunai, harganya 600. Diambil lagi budaknya, ini saya bayar 600. Ya, jadi yang kaya di sini siapa? Zaid apa istrinya? Istrinya. Ya, istrinya ngasih uang tunai pada Zaid ini 600. Nah, ini jual beli inah. Ya, ini adalah jual beli inah. Nah, jadi maksud juga dari hadis dua jual beli dalam satu jual beli tadi, ya menurut Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maknanya jual beli inah ini yang dilarang. Ya, jual beli yang dipraktekkan oleh Zaid ini yang diingkari oleh Ummul Mukminin Aisyah. Dua jual beli dalam satu jual beli tapi menyebabkan hal yang haram, yaitu pertambahan. Ya, pada hakikatnya ini adalah hutang piutang. Sebetulnya Zaid butuh uang, ya, sedangkan barang ini hanya sebagai tipu muslihat saja.
Ya, ibu muslihat saja karena kembali lagi kepada istrinya. Akhirnya Zaid memiliki hutang dan dia mendapatkan uang. Kemudian itu yang pertama, ya syarat pertama dan yang harus dihindari supaya boleh jangan sampai menyebabkan jual beli inah. Dan juga yang menyebabkan yang diharamkan dengan praktek, misalkan ya menjadikan waktu itu berbeda dengan waktu pembayaran itu memiliki nilai berbeda dengan barang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya melihat bahwa waktunya itulah yang menyebabkan kenaikan harga. Contohnya, kalau setahun biasanya marginnya berapa? Siapa yang biasa? Marginnya berapa setahun biasanya? Kredit itu. Ada yang 12%, 13%. Berarti kalau kita cicilannya selama 2 tahun menjadi berapa? 24. Ya. Nah, begitu kan? Nah, yang dilarang betul-betul menjadikan masa waktunya itu sebagai tambahan. Ya. Bagaimana kita mengetahui masa waktu itu sebagai tambahan? Contohnya, awalnya perjanjiannya 1 tahun. Ternyata macet. Ya, macet tidak bisa bayar. Akhirnya disepakati, aduh, saya nggak bisa lagi bayar sesuai dengan cicilan pertama. Bagaimana kalau ditambahkan waktunya? Kalau ditambahkan marginnya kami naikin. Jelas? Nah, ini yang betul-betul menjadikan bahwa waktunya itu yang memiliki nilai. Nah, ini tidak boleh. Ini menyebabkan riba. Ya, ini menyebabkan riba. Sering terjadi dalam yang masih ya belum memahami jual beli kredit itu, padahal kadang-kadang mengatakan bahwa lembaga keuangan sudah syariah. Tapi begitu macet, dia menawarkan, ya udah tambahkan saja waktu waktu pembayarannya. Kemudian nanti tambahkan di reschedule namanya. Reschedule, jadwal ulang lagi. Tapi berbeda. Nah, ini riba. Ya, ini adalah riba dalam jual beli kredit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini ya bahwa barang yang dijual oleh penjual secara kredit atau jasa itu mereka sudah memilikinya dulu. Kepemilikan ini caranya dengan apa? Dengan dia membeli dahulu barangnya. Karena kepemilikan itu dengan cara membelinya salah satunya. Berarti dipastikan bahwa yang menjual kepada kita dia sudah ada akad jual belinya. Ya. Maka bentuk kesalahannya sudah ada akad jual beli kredit sekarang, tapi barangnya belum dimiliki oleh orang tadi. Ya. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Ibu tadi malam. Nah, kita lihat bagaimana para ulama sangat berhati-hati dalam ucapan ketika kita meminta orang untuk membeli. Ya, sering bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana seandainya ada ucapan belikan itu untukku, ya, belikan untukku barang tersebut, nanti akan saya tambahkan seperti tadi malam. Belikan gula itu dahulu, nanti saya akan tambahkan. Ini boleh atau tidak? Nah, maka para ulama mengatakan kalau ucapannya belikan untukku barang itu gulaku tadi malam ya, maka nanti akan saya kasih sekian, ini hukumnya riba. Ya, kenapa? Karena sudah ada pada hakikatnya ini talangan sebetulnya. Pada hakikatnya adalah talangan. Dan ini yang dijelaskan di dalam kitab
buku harta haram, muamalat kontemporer. Saya bacakan saja ya lebih jelasnya ya. Ibnu Rushd berkata, bila seseorang berkata, belikan untukku barang dengan spek ini 10 dinar tunai. Nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara pembayaran ditunda atau dikredit. Ini hukumnya haram, tidak boleh dan tidak halal karena ia telah memberikan pinjaman yang berlebih, riba. Nah, ini ya. Hati-hati kita dalam mengatakan setiap ucapan itu ternyata ada konsekuensi hukum yang berbeda. Makanya terkadang saya sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Ketika pertanyaannya salah mengungkapkan, maka jawabannya akan berbeda dengan yang diharapkan oleh si penanya. Terus bagaimana supaya dibolehkan? Nah, maka contoh yang lain ya. Beli barang ini olehmu 10 dinar. Kalau tadi belikan untukku, ini bisa menyebabkan apa? Talangan. Ya, belikan untukku ini menjadi riba karena pada akhirnya adalah hanya pinjaman saja. Ya, nanti kamu akan saya kasih segini. Nah, kemudian untuk ucapan yang berikutnya, beli barang ini olehmu 10 dinar. Jadi kita perintahkan dia beli barang untuk dirinya sendiri. Kalau tadi beli barang untuk saya. Itu perbedaannya. Beli barang ini untukmu 10 dinar. Nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar. Jelas ya perbedaannya? Tadi malam masih ingat nggak saya mengingatkan seperti apa? Suruh beli dulu. Berarti suruh beli untuk dirinya. Baru setelah itu kita beli dari dia. Ya, ini adalah kita suruh beli untuk dirinya dulu. Beli untuk dirinya. Nanti kita berjanji baru akan membeli. Ini pun masih diperselisihkan para ulama. Ya. Maka pendapat pertama, lihat dari janjinya ini. Kalau janjinya mengikat, ya, maka ini tidak boleh. Nah, biasanya lembaga keuangan janjinya mengikat atau tidak mengikat. Ya. Maka dipastikan janjinya betul-betul tidak mengikat. Tapi kalau janjinya tidak mengikat, maka ini pendapat yang lain. Pendapat yang lebih dipilih, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena janjinya tidak mengikat. Inilah sebetulnya pendapat para ulama yang kuat. Janji dalam muamalah itu tidak mengikat. Ya, maka kalau tidak mengikat berarti belum ada jual beli. Nah, itu untuk syarat yang kedua yang menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit. Kemudian syarat yang ketiga, setelah si orang yang akan menjual kredit pada kita, dia membelinya, itu baru memilikinya, tapi belum menguasainya. Supaya halal bagi dia menjual ke orang lain, dia harus menguasainya dahulu. Dalilnya, ya, Nabi mengatakan la tabi syai'an hatta takbidahu, atau riwayat lain hatta yastawfiyahu. Jangan menjual sesuatu hingga ya engkau menguasainya dulu atau serah terima dahulu. Ya, maka bolehnya kita membeli barang yang akan dijual itu harus kita serah terima dulu, ya baru boleh kita menjual ke orang lain. Nah, ini langkah berikutnya. Dalam serah terima ini ternyata lembaga keuangan syariah masih banyak yang tidak memperhatikan. Mereka mengatakan serah terima ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama. Sehingga dengan demikian kenapa harus ya kalau khilaf masalah fikih ya udah kita sehingga mereka tidak terlalu perhatian ya masalah serah terima ini.
Nah itu ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya biasanya di lembaga keuangan itu ya umumnya mereka yang memerintahkan kita untuk melihat barangnya, mereka yang transfer, kemudian langsung kita suruh ngambil sendiri. Jelas? Itu rata-rata lembaga keuangan. Saya ulangi lagi, biasanya lembaga keuangan syariah, memang mereka yang bayar, kita disuruh silakan saja cek barangnya. Nah kalau sudah sesuai, ya sudah dipastikan lihat sertifikatnya, kami bayar, kami transfer. Langsung Bapak saja ambil barangnya. Mereka tanpa ada serah terima dahulu. Nah, mereka tidak memperhatikan dalam masalah ini. Ya, maka memang ini mengatakan ada di antara ulama bahwa yang harus serah terima itu pada makanan. Jelas? Karena hadis Nabi SAW, la tabi'taman hatta takbidahu, jangan menjual makanan hingga serah terima. Sehingga dipahami para ulama di sini, yang wajib untuk serah terima itu hanya jual makanan. Selain makanan boleh. Jelas? Tetapi pendapat ini lemah karena di hadis yang lain Nabi katakan la tabi' syai'an, jangan menjual sesuatu itu umum. Maka Nabi menyebutkan makanan itu hanya menyebutkan contoh dari bentuk jual beli yang lainnya. Ya, maka dikembalikan apapun bentuknya, apakah makanan, rumah, mobil, motor, itu harus diserah terimakan dahulu. Hikmahnya apa? Nabi mensyaratkan itu supaya tidak menyebabkan perselisihan, supaya berpindah tanggung jawab dari pembeli pertama dengan dari penjual pertama kepada penjual yang kedua. Ya. Karena kalau tidak jelas perpindahan tanggung jawab ini bisa menyebabkan perselisihan. Contohnya, saya menjual ya kepada Abu Rizal barang. Kemudian Abu Rizal menjual lagi kepada orang lain. Begitu barang ini kata Abu Rizal, Ustaz, langsung saja serahkan pada orang yang beli dari saya serahkan. Ternyata cacat barangnya. Ya, begitu sampai oleh Pak Husnul, komplain ke Abu Rizal, barangnya rusak ini, saya nggak mau terima. Maka Abu Rizal mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya. Bapak terima barang dari siapa? Dari Ustaz. Ya udah Ustaz tanggung jawab, kenapa tanya ke saya? Jelas? Saya katakan, Abu Rizal, antum kan dapat untung, harusnya antum tanggung jawab. Jelas? Antum kan dapat untung juga dari Pak Husnul. Berarti harusnya antum tanggung jawab. Ini menyebabkan perselisihan. Ya, inilah hikmahnya. Ya, perselisihan ini bisa terjadi pada makanan, bisa juga terjadi pada selain makanan. Wallahu ta'ala pendapat yang lebih dipilih oleh ulama-ulama kontemporer bahwa apapun yang barang akan kita jual lagi harus dikuasai dahulu. Tidak boleh langsung ya kita perintahkan distributor kirim ke pelanggan kita. Nah ini syarat yang ketiga. Cukup nggak waktunya? Semua cukup ya? Pertanyaan. Padahal masih banyak syaratnya ini. Ya. Nah ini ada janji saya tadi. Pertanyaan, bagaimana syarat yang berikutnya barang yang dijual bukan komoditi ribawi. Ya. Maka harus perhatikan barang-barang komoditi ribawi. Kalau kita membelinya pakai uang, maka yang sama dengan uang ini adalah apa? Emas dan perak. Maka tidak boleh menukar uang dengan emas ini dengan cara tidak tunai. Kalau kredit berarti tidak tunai. Nah, ternyata ada perbedaan juga sekarang. Lembaga keuangan mengatakan apa? Bahwa ya produk-produk mereka itu ada yang menjual cicilan emas. Mereka alasannya DSN MUI, dan MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, banyak ulamanya, mereka pakar di ahlinya, berarti boleh. Ya. Nah, ternyata ada perbedaan. Kalau kita melihat perbedaan ini,
ternyata Majelis Ulama itu mengambil dalil dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Taimiyah mengatakan jika emas itu bukan bentuk mata uang, sudah berupa barang, maka boleh dijual dengan cara tidak tunai. Jelas? Tetapi pendapat Syekhul Islam Taimiyah ini, jumhur mengatakan pendapatnya syaz. Artinya apa? Tidak dikenal sebelumnya oleh para ulama. Dari dahulu hadis-hadis para ulama mengatakan bahwa apapun bentuk emasnya, bahwa harus itu adalah komoditi ribawi. Ya, jika ditukar dengan perhiasan, ya ditukar dengan dinar, tetap harus tunai dan harus sama. Tapi Syekh Taimiyah katakan tidak. Itu adalah barang biasa, bukan lagi komoditi ribawi. Ya, ribawi itu adalah emasnya bentuknya adalah dinar. Ya, inilah pendapat dari DSN MUI. Maka bagaimana menjawabnya? Kalau kita lihat, ulama-ulama internasional selain dari DSN MUI tetap mengatakan emas itu sampai kapanpun menjadi komoditi ribawi. Dengan sebab apa? Jadi yang kita ingin menjelaskan bahwa DSN MUI mengatakan bahwa emas di zaman kita sekarang bukan komoditi ribawi. Jelas? Kenapa bukan komoditi ribawi? Karena fungsinya bukan lagi sebagai alat tukar. Ya, dia hanya sebagai barang. Sebagai barang sebagaimana barang perhiasan menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dia barang, boleh dicicil seperti barang-barang lainnya, mobil, rumah, boleh dicicil. Nah, bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya bahwa emas itu yang menyatakan komoditi ribawi siapa? Nabi. Dalam ucapan beliau apa? Az-zahabu bil-zahabi, mislan bimislin. Emas ditukar emas harus sama dan harus tunai. Jadi lafaz Nabi bukan dinar, tapi lafaz Nabi adalah az-zahab, emas. Sehingga sampai kapanpun emas itu menjadi komoditi ribawi. Sedangkan alat tukar, ya, alat tukar dinar, dan di masa Nabi, saya ulangi lagi, di masa Nabi pun bahwa emas itu ada yang bentuknya dinar, ada juga yang bentuknya perhiasan. Sangat mungkin Nabi mengatakan kalau memang maksudnya jalan tukar dinar saja, ad-dinaru dinar az-zahabu ad-dinaru bid-dinari mislan bimislin. Tapi Nabi katakan apa? Az-zahabu bil-zahabi. Ya, padahal di masa Nabi ada juga emas itu dinar dan perhiasan. Ya. Nah, kemudian kita tahu sekarang bahwa hukum asal dari komoditi ribawi itu adalah emas. Sedangkan alat tukar itu hanya ijtihad para ulama. Ya, kenapa ijtihad para ulama? Karena mayoritas emas di masa Nabi adalah bentuknya dinar, sehingga alat tukar pun dia menjadi komoditi ribawi. Ini ijtihad dari para ulama. Paham? Maka tidak mungkin ya membatalkan emas yang diucapkan Nabi dan mengatakan bahwa sebab ribanya itu adalah alat tukar. Ini tidak mungkin. Ya, kira-kira paham maksudnya? Ya. Jadi maka wallahu ta'ala emas itu sampai kapanpun dia komoditi ribawi, maka dia tidak bisa terhapuskan karena dia ucapan Nabi. Kita singkat saja. Nah, jadi makanya pendapat DSN MUI ini dianggap aneh. Ya, kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama internasional, mereka mengatakan bahwa emas itu harus disyaratkan jika ditukar dengan alat tukar harus tunai. Dan kemudian menambahkan agar pendapat ini lebih yakin untuk diamalkan, ya, kan sering menjadi syubhat, itu kan fatwa DSN MUI, seluruh ulama pakar dalam masalah ini. Ya, maka ketika terjadi perbedaan, ya kita lebih memilih pendapat yang lebih dekat kepada dalil. Ya.
yaitu mengatakan bahwa emas itu bukan lagi sebagai alat tukar atau uang di zaman kita sekarang ini. Ya. Fungsi dari uang salah satunya selain menentukan nilai barang, contohnya berapa baju ini, kita mengatakan berapa? 100.000, berarti fungsi uang itu menentukan harga pada barang atau jasa. Juga untuk menyimpan kekayaan. Itu fungsi-fungsi uang itu adalah diantaranya menilai, menaksir harga, juga untuk menyimpan kekayaan. Ya. Maka kita lihat orang lebih nyaman mana dalam menyimpan kekayaannya, menjadikan sebagai harta, emas atau uang. Nah, wallahu ta'ala hikmahnya kenapa Nabi mengatakan az-zahabu bil-zahab? Karena memang Allah jadikan bahwa emas itu sampai hari kiamat, hati manusia cenderung untuk menyukai emas. Sehingga emas itu dia stabil, karena orang-orang akan menjadikan hatinya lebih cenderung untuk menyimpan kekayaan itu dengan emas. Ya, nah inilah diantara wallahu a'lam hikmahnya, kata para ulama. Ya, sebab di antara yang menyebabkan orang-orang menyimpan emas, nilainya stabil. Ya, karena stabilnya apa? Karena orang tetap lebih memilih emas. Kalau uang itu nilainya akan naik turun, ya, dan bahkan bisa menyebabkan inflasinya sangat tinggi, sehingga bisa jadi ya nilai 80 tahun 80-an itu dengan zaman sekarang itu sangat tidak harganya sangat jauh perbedaannya ditukar dengan barang. Nah, orang-orang pun membeli emas, anggap saja perhiasan. Ibu-ibu beli emas tujuannya apa? Hah? Untuk apa? Di zaman sekarang itu jarang orang sengaja beli emas untuk perhiasan. Ya. Kenapa? Kalau perhiasan takut malah dicuri. Tapi lebih banyak untuk membeli perhiasan itu selain dari nggak nyaman juga, ibu-ibu kan kemana-mana pakai emas nggak nyaman kan? Nah, itu biasanya tetap yang menjadi faktor utamanya ingin investasi, menyimpan kekayaan. Baik, sehingga dengan demikian, ya, maka tetap ini fungsi emas itu sebagai menyimpan kekayaan, ya, itu berlaku sampai kapanpun. Nah, kemudian tidak ada, yang paling penting saja, tidak ada denda keterlambatan. Ya, tidak boleh ada denda keterlambatan. Ini juga terjadi perbedaan para ulama. Ya, di antaranya mazhab Malik mengatakan, Imam Malik mengatakan dibolehkan, dan ini dipilih Ayofi. Ayofi Al-Ma'ir Syariah mengatakan dibolehkan bagi orang yang mampu untuk mencicil dan dia tidak konsekuensi dengan janjinya untuk mewajibkan dia takzir, harus mensedekahkan uangnya, hasil takzir ini, denda ini disalurkan kepada sosial. Ya. Nah, sehingga dalilnya mewajibkan takzir, ya, menyumbang kepada orang-orang sosial. Nah, ini pendapat Imam Malik. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh, alasan apapun tidak boleh menambahkan dari akad utang piutang adanya kelebihan, walaupun alasannya untuk sosial. Maka wallahu ta'ala pendapat, ya, kalau membolehkan ini saddu zari'ah, supaya tidak bermain-main dengan masalah mendenda orang dengan harta. Kemudian kenapa orang tersebut diwajibkan bersedekah padahal Allah tidak wajibkan? Ya. Tapi dalam prakteknya ketika adanya denda ini, orang-orang akhirnya tidak berani untuk uang prestasi. Mereka lebih disiplin untuk bayarnya. Takut dengan itu. Nah, Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang bermain dengan api riba. Padahal riba betul-betul salah satu dosa yang sangat menghancurkan,
Di antara 7 dosa besar yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam prakteknya nanti sulit. Ya, apakah orang ini benar-benar dia mampu atau tidak? Karena yang dibolehkan itu orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu dipaksa untuk bersedekah, ini berarti membuat suatu kewajiban yang harusnya Allah orang tidak mampu. Allah katakan apa? Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia tidak mampu harusnya beri masa tambahan waktu, bukan dipaksa dia untuk bersedekah. Nah, mempraktekannya nanti sulit. SOP-nya ketika dilihat kamu mampu atau tidak, cek lagi. Ini butuhkan biaya lagi. Ya, ada prakteknya semuanya yang terlambat dikenakan denda penalti. Ya, berarti ini bermain-main dengan lebih baik nggak usah ya ditiadakan itu. Nah, kira-kira itu ya yang menjadi syarat. Masih ada syarat yang lainnya. Contohnya akadnya harus tegas ya, tidak boleh dalam akad itu ada yang tidak tegas. Contohnya yang tidak tegas itu dalam jual beli kredit, tapi ada pernyataan kalau cicilannya sampai akhir tidak bermasalah, maka jual beli. Tapi kalau seandainya cicilannya macet di tengah jalan, selama ini dianggap sebagai sewa. Berarti di sini akadnya tidak jelas antara jual beli dengan akad jual sewa. Maka ini gharar. Haramnya adalah gharar. Kemudian saya sebetulnya ingin melangkau aja, tapi nggak bisa ya. Kemudian masih ada lagi. Ya. Masalah harga juga. Maka tidak boleh ada pernyataan di awal, kalau pembayaran dipercepat, maka akan kami berikan potongan 2 bulan. Atau potongan harganya lebih murah, ya sekian persen. Tidak boleh disyaratkan. Ya. Dan persyaratan bahwa ada potongan dan disebutkan potongannya ini menyebabkan harganya tidak jelas. Dan selain menyebabkan harga tidak jelas, juga menyebabkan riba. Ya, karena dari awal biasanya ini bermasalah pada apa? Ucapan. Bagaimana nanti kalau saya percepat bayarnya? Tenang Pak, kalau Bapak percepat kami kasih diskon 3 bulan. Ya, atau Bapak hanya cukup bayar bulan itu margin sebelumnya, maka kami hapuskan. Ucapannya ini menjadi apa? Berarti persyaratan jadi akad di waktu dia melakukan jual beli kredit. Ya. Ya, alhamdulillah habis baterainya, berarti selesai. Ya, alhamdulillah masih. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan tentang syarat sah jual beli kredit. Dan silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Ada nanti. Kan masih ada 30 menit lagi, Abu Rijal. Ya. Kayaknya bersambung itu tadi, berpuas. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, jujur saya bingung. Saya membutuhkan suatu solusi. Jujur saya juga bingung Pak. Karena bertanya Pak. Iya, kenapa? Jadi gini Pak Ustadz. Jujur kok bingung sih. Jadi saya dulu developer kecil-kecilan. Nah, terus sekarang alhamdulillah berhenti karena bingung itu, belum ada solusi. Jadi waktu itu kalau beli tanahnya sih kita bisa tunai. Ya, cuman untuk ininya, untuk menjualkannya itu kan orang pada kredit Ustaz. Nah,
ada kredit, nah kredit dari bank. Saya nggak kuat di situ karena ada ribanya. Akhirnya saya stop. Nah, kalau misalnya saya jual rumah sekarang itu, misalnya melalui suatu bank, otomatis kan itu harus dibeli dulu sama bank. Dulu pernah ada BSI, ya kan? Dulu berarti udah lama usaha. Iya, dulu BNI Syariah, dulu sekarang BSI, gitu. Itu dulu di beberapa cabang, ya beberapa cabang itu bisa membeli aset seperti itu, nanti baru dijual ke yang beli, gitu. Jadi dibeli dulu sama bank, setelah itu bank nanti menjual. Nah seperti itu kan mungkin diperbolehkan. Nah seperti itu, cuman masalahnya dulu kalau nggak salah di Bogor itu bisa, cuman pas kepala cabangnya pindah, nah itu bingung lagi tuh akadnya, gitu. Apakah akad yang sudah terjadi itu masih terus berjalan, ataukah karena saya coba yang di Cirebon itu nggak bisa, gitu, kebijakannya beda. Nah sekarang kalau misalnya punya uang berlebih sih tentu saja mungkin saya juga akan menjual secara syariah. Jadi langsung antara si pembeli sama developer nyicil ke saya, gitu, sesuai syariah tanpa bank yang sekarang banyak itulah, tanpa riba, tanpa penalti seperti itu. Cuman kan saya nggak ada modal, gitu. Jadi lebih baik saya berhenti dan saya fokus di percetakan saja, gitu. Barangkali ada pertanyaannya, barangkali ada solusi Pak Ustaz, mungkin Bang Syariah mana yang Pak Ustaz tahu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu apa sebenarnya? pertanyaannya nggak nyambung. Curhat dulu. Ternyata pertanyaannya nggak ada hubungan dengan curhatnya ya. Curhat masa lalu, sekarang sudah berhenti. Sekarang Bapak tinggal di mana, Pak? Cirebon. Maka ya ini manfaatkan teman-teman yang ada di sini ya. Teman-teman yang ada di sini banyak nih para investor ini ya. Suruh mereka beli, jual lagi ke konsumen yang menghubungi antum. Nah, kadang cuma gini Pak Ustaz, mereka itu komentarnya si pembeli itu kalau misalnya tidak melalui perbankan itu biasanya DP-nya itu harus lebih besar gitu. Kalau misalnya yang lain 20%, dia bisa 30%. Nah, seperti itu Ustaz. Ya tidak ada kewajiban kita harus semua orang yang ingin kita layanin. Iya. Ya yang maka kita ambil kesempatan yang kita mampu saja. Kenapa kita harus membebani diri pada kita yang tidak mampu? Iya. Ya daripada kita melakukan hal-hal yang diharamkan, maka lebih baik ya antum usaha apa sekarang Pak? Percetakan. Ya udah itu aja jalan di percetakan. Maksudnya begini, saya sudah jelaskan tadi. Sekarang ada teman-teman, antum mengatakan jadi gini, yang sering jadi masalah itu kitanya yang mindsetnya itu. Allah katakan ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita merasa jalan sudah tertutup ya udah tertutup. Antum lebih baik yang menurut antum terbuka saja. Tapi kalau antum merasa optimis masih banyak ya cara-caranya, dan alhamdulillah teman-teman yang lain masih bisa mereka mempraktekkan kok, mendatangi bank tersebut terus ya. Jadi mindsetnya itu sebetulnya yang perlu untuk di Ya terus ya makanya saya sekarang sedang mengakalinya gini Ustaz. Kalau dulu kan tapi sebelum yang tadi adakah bank apa tadi? Bank yang bisa. BNI Syariah. Iya, jadi saya pun masih banyak teman-teman yang konsultasi masih bisa BSI. Masih bisa, ya? Iya, tapi memang kita harus betul-betul kita harus cek terus. Dan saya juga ada teman developer di Depok, mereka juga minta pada saya, alhamdulillah masih bisa untuk ya, tapi memang harus diperhatikan terus, dipantau terus. Dalam organisasi APSI ya, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Saya nggak tahu itu Pak. Oh. Nah itu bisa ya nanyakan pada teman-teman dari APSI nanti. Ya. Ya kalau dulu kan Ustaz, saya misalnya ada 7.000 meter, ya kan 7.000 meter baru. Nah kalau sekarang mainnya kecil-kecilan aja, misalnya ada 1.000 meter, saya pengen mulai lagi kayak gitu. Iya, sudah banyak Pak. Mindset antum diperbaiki lagi, insyaallah ya Allah akan usaha kan ini Pak. Iya. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sedikit Ustaz terkait penerapan denda pada lembaga keuangan syariah. Kalau memang tadi kan tidak boleh ya Ustaz ya, sebaiknya ditiadakan. Ya, Kalau misalkan terjadinya kemacetan pada nasabah misalkan gitu ya, ada yang macet, apabila kan ada konsekuensi terjadinya itu kita tagihkan gitu ya, ada penagihan Ustaz, terjadinya penagihan oleh lembaga keuangan, ada operasional di sana. Ya. Nah, kalau diterapkan beban operasional sesuai dengan realnya gitu ya, apakah diperbolehkan Ustaz? boleh, Boleh Ustaz. boleh. Kalau dipersyaratkan di awal seperti apa Ustaz? Apakah itu juga diperbolehkan? Misalkan dipersyaratkan di akan kalau ada keterlambatan kita lakukan penagihan sesuai dengan biaya yang kita keluarkan, apakah dipersyaratkan di awal? Apakah boleh? Yang ya supaya supaya dibolehkan itu antum harus mensyaratkan dari awal. Kalau antum tidak mensyaratkan dari awal, tiba-tiba ada beban itu, maka dia bisa menolak. Tidak ada kewajiban dia untuk memenuhi yang antum minta. Jadi bolehnya itu karena disyaratkan dari awal. Kalau tidak disyaratkan, maka tidak mengikat bagi dia. Kenapa tiba-tiba ada biaya tagihan ini? Saya sebelumnya nggak dikasih tahu. Maka ini berarti harus dibikin kesepakatan dulu dari awal. Kalau tidak, antum tidak berhak memintanya. Ya, alhamdulillah. Masih ada waktunya. Mau bertanya Ustaz, kadang saya kan menggunakan jasa dalam jasa saya kan dari satu instansi tertentu kan pembuatan misalkan lagi pembuatan kayak semacam akreditasi dari pihak sana itu bilang nanti aja dong, jadi saya selalu tanya, jadi kalau misalnya ini berapa biayanya dari misalkan total dari awal sampai akhir. Ya. Cuma dari sana bilangnya nanti saja dok, kalau misalkan ini belum ada estimasinya, nanti kalau sudah mau ini baru saya dikasih tahu resmi. Kalau seperti itu bagaimana? Tapi dia sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja. Dia sudah mulai bekerja dan belum menentukan berapa tarifnya. Ya. Nah, baik. Apa tadi? Akreditasi. Semacam kayak suatu lembaga instansi, jadi dia punya jasa untuk dia nggak ngasih estimasi juga, Red? estimasi nggak ngasih juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Maka salah satu syarat sahnya jual beli jasa yaitu harus jelas. Ya, harus jelas dari awal berapa biayanya. Maka kalau seandainya tidak jelas, ya bisa menyebabkan ini ketidaksahan jual beli jasa tersebut. Ya, maka harus ditentukan dari awal. Kalau misalnya adanya ada estimasi, itu boleh. Misalkan harganya 35 juta, itu berarti nggak apa-apa. Bolehkah harganya estimasi ya, harga pasaran gitu ya, estimasi dari sampai sekian, apakah itu bisa menyebabkan horor atau tidak? Walau dalam ada kadang-kadang keadaan yang memang tidak bisa ya, tidak bisa ditentukan, sehingga kalau horornya bisa kecil itu masih dibolehkan karena ada kebutuhan ya. Contohnya akad istisna pembuatan jembatan ya, itu juga sulit dari awal ya. Kenapa? Karena besi itu naik turun dan juga beda konstruksi, beda lagi biayanya. Karena besi itu biasanya jual jasanya per berat. Nah, itu juga sulit menentukannya dari awal sekian, sehingga mereka pakai estimasi harganya
Jadi ada keadaan-keadaan yang memang sulit untuk menentukan harga dari awal. Ya, padahal kita butuh. Maka sehingga ya diperkecil lagi horornya berapa. Nah itu Allah Ta'ala, maka kalau dalam horor kalau bisa dikecilkan dan itu ada kebutuhan jadi dibolehkan. Ya. Jelas? Alhamdulillah. Saya ingin jelaskan dalilnya tapi takut kepanjangan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ibu ada yang bertanya? Cukup jelas? Atau sudah mengantuk? Sudah lelah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ini teman-teman kadang ada yang berniat untuk menitipkan uang sebagai investasi ke saya. Nah, terus mereka yang mereka titipkan ini misalkan 100 atau 200 juta. Sedangkan modal yang sudah usaha kami bangun itu kan nilainya sudah miliar kayak gitu. Ya. Nah, ini pembagiannya mereka menitipkan tapi dari awal mereka menyampaikan kenapa ibu mau menitipkan. Saya menanyakan semacam itu karena mereka menjawab mereka menginginkan dananya aman karena usaha itu kan sudah jalan. Jadi kalau saya menitipkan uang, saya uangnya aman. Nah, pada saat pembagian saya merasa bingung. Akhirnya berjalan 2 bulan saya kembalikan uangnya, saya kasih persentase dari nilai dagangan saja, tidak beserta nilai bangunan dan lain-lain. Karena saya merasa khawatir barangkali ini termasuk riba. Ini sebaiknya bagaimana ya Ustaz? Sebaiknya jangan dilakukan. Iya, karena jadinya riba Pak. Jadinya itu riba. Ya. Karena kemarin syarat sah kerjasama itu harus jelas saham masing-masing. Ibu tidak menghitung saham ibu berapa. Sahamnya jelas, dia 200 juta. Tapi ibu tidak jelas sahamnya, maka batal akad kerjasamanya. Dan dia pun mengatakan titip. Kalau titip, ibu tidak boleh minta kelebihan. Ya, titip itu ya berapa yang uang ibu titipkan, segitu saya kembalikan. Nah, kalau ingin juga, maka ya cari proyek-proyek yang baru selain dari usaha yang sudah berjalan. Nah, contohnya buka cabang baru, nah di sana ya. Nah, bikin proyek baru lagi. Nah, ibu bikin tambahkan aset ibu, buka cabang lagi ya. Tapi kalau yang ibu sulit untuk menghitung barang aset yang sudah banyak, maka jangan lakukan. Ya, daripada kita berdosa, ya maka katakan saja tidak bisa. Jelas Ibu. Solusinya bikin proyek baru, bikin cabang baru. Ya, nanti ada teman-teman yang siap juga investor. Ya. Ada lagi? Yang terakhir kali ya? Ustaz, Ya, terakhir kali ya Ustaz? boleh. Terakhir. Silakan. Terima kasih Ustaz. Di salah satu lembaga keuangan ini syariah ini kan mengenai masalah jaminan Ustaz. Jaminan ini mungkin pertama harus disyaratkan di dalam akad yang bisa ya. 1, 2 mengenai masalah persentase dari nilai akadnya yang diberikan itu berapa minimalnya. Terus yang kedua jaminan seandainya akadnya ini berupa misalnya salah satu ada proyek seperti diceritakan ada pengelola bisnis ini mempunyai proyek dari perusahaan di BUMN misalnya. Proyeknya berupa PU atau kontrak. Nah, kemudian itu sebagai bahan jaminan yang digunakan kepada para investor. Nah, ini Maksudnya proyek di BUMN ini sebagai jaminan pada investor. betul. Di situ memang ada kontrak sudah jelas karena kita juga melihat ini Kontrak sudah jelas, maksudnya kontrak apa Pak?
Ya kontrak artinya kita ini mendapatkan proyek yang disetujui dari BUMN untuk melaksanakan proyek tersebut berupa bahan material dan jasa. Nah, Jaminannya untuk sebagai jaminan pada sebagai kontrak itu yang diberikan dari BUMN itu sebagai jaminan untuk untuk investor untuk melaksanakan proyek. Misalnya dia sisi pengelola ini punya dana cuma sampai 30%, nah 70%-nya itu menggandeng para investor berdasarkan dari kontrak jaminan. Oke, terus Itu apakah ini dibolehkan dalam hal jaminan ini? ah, jadi kontraknya itu sendiri sebagai jaminan. Yang mana nanti fungsi jaminan seperti apa? Jaminan itu dalam pemahaman fikih Islam, jika terjadi apa-apa, maka jaminannya itulah yang akan menutupi masalahnya. Nah, untuk jaminannya, apa tujuan dari jaminan ini itu apa nanti, Pak? Jadi kalau di dalam dunia bisnis pelaku usaha yang di lapangan saja, jadi kebanyakan para pelaku usaha ini kalau sudah memegang kontrak resmi gitu ya dari BUMN, jadi nilainya disebutkan juga, kemudian mengenai termin waktu dan berapa lama dan sebagainya itu kan sudah jelas. Nah makanya kadang kita diundang nih para investor atau lembaga keuangan untuk ikut terlibat dalam hal pendanaan di sini. Salah satunya acuan cuma berdasarkan ini aja, berperjanjian PO atau kontraknya ini. Dan saya anggap ini apakah bisa sebagai jaminan, karena kalau saya lihat si memberikan kontrak kan itu perusahaan BUMN kan sudah pasti insya Allah kalau ada masalah pembayaran selama pekerjaan terselesaikan dan deliver insya Allah dia akan bayar. Ya. Berarti begini, saya ingin menjelaskan ada perbedaan pemahaman antara jaminan dalam fikih Islam dengan jaminan yang dipahami oleh para praktisi bisnis. Kalau jaminan yang Bapak sampaikan, saya pahami bahwa agar mereka yakin saja bahwa benar-benar ini ada proyeknya, ya, sebagai bukti kuat. Ya, bukan. Sedangkan dalam Islam, fikih Islam, makanya saya agak bingung tadi di awal. Makanya saya tanyakan fungsinya sebagai jaminan itu apa? Ya, kalau dalam fikih Islam sebagai jaminan itu fungsinya ketika tidak fungsi jaminan itu rahan, barang gadai itu jaminan menggunakan gadai. Ketika dia tidak mampu, maka barang yang dijaminkan ini untuk melunasinya. Itu yang di dalam fikih Islam. Jaminan dalam fikih Islam itu bentuknya barang yang diagunkan atau kafil, penjamin. Kalau dia tidak mampu, dia akan yang menutupi, atau domin yang dinamakan domin dan kafil. Nah, pertanyaannya tadi apakah itu dibolehkan? Dibolehkan saja. Ya, tapi itu bukan namanya jaminan di dalam fikih Islam. Itu hanya sebagai penguat dari ini saja, agar dia lebih yakin saja. Maka tidak ada larangannya. Maka kalau tidak ada larangan dalam Islam, kembali ke masalahnya adalah dibolehkan. Dan ini ya salah satu bentuk supaya orang juga mau menghindari hal-hal yang tidak jelas. Maka itu dianjurkan. Ya. Artinya kalau yang tadi poin 2 dari sama, jadi kalau yang poin pertama mengenai masalah akad, misalnya pengusaha secara kredit itu Ustaz, dia membeli rumah ketika sertifikat ini dengan mungkin di atas 70% dari nilai yang dikreditkan. Nah, itu boleh. Artinya yang dijaminkan itu rumahnya dengan dipegang sertifikatnya, boleh atau tidak? Boleh saja. Ya, karena ada yang sebagian yang menjelaskan tidak boleh barang dijaminkan itu barang objek jual belinya. Ya, tidak boleh. Allah dalam apa alasannya tidak boleh? Padahal hukum asalnya jual beli adalah boleh. Kalau mengatakan tidak boleh harus sebutkan dalilnya. Ya, apa dalil pelarangan objek yang dijual belikan itu? Mungkin yang tapi saya tidak mau bermungkin andai-andai ya. Silakan saja tanyakan apa dalil pengharamannya. Kalau mengatakan tidak boleh harus ada dalil haramnya. Ya, yang menyatakan betul-betul haram. Maka kalau tidak ada, kembali pada masalahnya adalah boleh objek yang dijadikan sebagai objek jual beli kredit sebagai yang dijaminkan.
atau seperti project tadi ya, itu dibolehkan saja. Ya, Belum jelas Pak Romi. Kiranya sudah waktunya saja. alhamdulillah. Alhamdulillah sesi terakhir untuk kajian ini sampai di sini dan Ustaznya akan